Nah, teman-teman, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, Dr. Steven ya. Ya, Dok. Saya akan bacakan di chat-nya. Saya bisa lihat juga sih, Dok. Oh iya, kalau gitu Dr. Steven mau baca sendiri atau? Ya, Dok, nggak apa-apa, Dok. Saya self-service, Dok. Oke, ya, Dok, ya. Thank you. Baik, Dok. Ya, silakan, ini ada silakan. pertanyaan dari Bu Yeti ya. Dok, saya imun jenis RA. Apakah akan sembuh dan tidak ketergantungan lagi dengan obat? Saya sekarang hanya konsumsi Medro 4 mg sehari dan tidak lagi konsumsi nasi dan mengurangi gula dan tepung. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Bu Yeti. Jadi rheumatoid arthritis itu gini. Pada prinsipnya kondisi autoimun. Kalau kita bilang sembuh itu tidak ya, sembuh itu kan artinya hilang ya. Nah, tapi kondisi autoimun secara umum bisa terkontrol, bisa remisi. Remisi artinya apa? Artinya tidak aktif ya. Nah, untuk rheumatoid arthritis sendiri sebenarnya tergantung kondisi rheumatoid arthritisnya seperti apa. Apakah ada potensi kerusakan sendi atau tidak? Karena pada saat kita mengobati rheumatoid arthritis, yang kita fokuskan bukan terkontrol gejalanya saat ini saja, tapi melindungi sendi jangka panjang. Karena ada banyak penyintas autoimun rematik yang kalau kita lengah, itu tiba-tiba sendinya jadi rusak tanpa dia tahu. Jadi sebagian besar bisa terkontrol. Sebagian besar ada juga yang bisa berhenti obat. Ya. Tapi banyak juga yang kita membutuhkan terapi obat-obatan jangka panjang dengan dosis rendah untuk mencegah supaya jangan sampai sendinya rusak. Gitu, Bu. Kira-kira jelas, Bu Yeti? Jelas, Dok. Ya, tapi saya rasa sudah bagus ya dengan mengurangi karbohidrat, mengurangi gula dan tepung terigu. Karena itu biasanya sumber inflamasi. Dan kerusakan sendi pada rheumatoid arthritis memang disebabkan karena inflamasi. Gitu. Jadi kalau penanganannya tepat dari awal, saya rasa biasanya rheumatoid arthritis lumayan besar kemungkinannya untuk remisi. Tapi kondisi sekarang saya RA-nya 104, Dok. Apanya? Hasil labnya 104 untuk itunya imunnya. Itu gimana ya, Dok ya? 104 itu apa ya, Bu? Itu apa sih hasil lab itunya? Tingkat imunnya apa sih, Dok? Itu kan harusnya di bawah 100 ya. Saya 104. Laju untuk RF, Bu, RF. Iya, Ya, apa aktivitas dari RA tidak dilihat dari RF-nya, tapi kita melihat dari CRP gitu, dari HSCRP gitu. Jadi tidak dilihat dari RF-nya. Kalau pada kondisi autoimun, RF-nya tidak kita gunakan untuk fokus pengendalian. Itu hanya untuk baiknya lab apa, Dok? Baiknya labnya untuk jenis apa, Dok? Kalau untuk ini? Untuk tahu maksudnya kadar autoimun saya itu lagi tinggi, sedang atau gimana gitu. Ya. Selain kita lihat dari gejala klinisnya, dari keluhannya ibu, ya kita lihat dari CRP biasanya. CRP-nya ya? Protein, betul. Karena kalau misalnya pada RA yang lagi aktif, biasanya CRP-nya naik. Oh, CRP-nya berarti nanti saya, kalau ini labnya itu ya, Dok ya? Ya. Oke, saya rasa jelas ya, Bu. Makasih, Dok. Oke. Makasih ya, Dok. Yuk, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Suci. Pagi, Dok, kalau menderita autoimun menyebabkan susah tidur dan menyebabkan berat badan turun banyak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Suci. Kalau berat badan memang tadi sudah saya sebutkan ya, pada beberapa kondisi autoimun, pada saat terjadi inflamasi secara berlebihan, berat badan kita bisa turun, terutama adalah pada kondisi autoimun rematik ya. Itu ototnya bisa mengalami gangguan, menjadi mengecil, berat badan jadi turun. Tapi jangan salah, jangan sampai kita beranggapan bahwa berat badan kita harus naik dengan cepat. Apalagi kita makan konsumsi gula-gulaan, tepung-tepungan, minyak-minyakan supaya berat badannya naik. Itu nanti lemak yang naik. Jadi supaya berat badannya bagus, fokusnya adalah mengendalikan autoimunnya. Kedua, makan protein yang baik, bukan banyak ya, tapi baik. Sama ketiga adalah latihan otot. Ya, jadi biasanya memang nanti peranannya penting tuh kerjasama dengan ahli nutrisi dan juga ahli fisioterapi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan supaya ototnya jadi bagus, berat badannya naiknya otot, bukan lemak.
Karena kalau yang naik berat badannya lemak, yang terjadi adalah inflamasinya berlebihan, autoimunnya jadi susah terkontrol, ya. Nah, masalah gangguan tidur untuk pada kondisi autoimun itu kadang-kadang kita bingung yang mana ayam, yang mana telur. Apakah karena gangguan tidurnya menyebabkan irama sirkadiannya terganggu, tubuhnya inflamasi kronik jadi autoimun, atau autoimunnya sendiri yang menyebabkan tidurnya menjadi susah, ya. Nah, jadi biasanya memang kita harus evaluasi, kita lihat kira-kira masalahnya apa. Kalau misalnya memang ada gangguan psikologis yang menyebabkan susah tidur, atau misalnya ada gangguan nyeri yang menyebabkan susah tidur, nah itu harus dibantu, ya. Apakah dengan psikoterapi atau dengan fisioterapi untuk membantu supaya bisa tidur dengan nyenyak. Karena tidur yang baik, yang berkualitas itu salah satu kunci banget deh untuk mengendalikan sistem imun kita supaya tidak kambuh, ya. Oke, suaranya nggak jelas ya, mohon maaf ya. Rumah saya RSS, jadi dengan keluarga kecil bahagia sejahtera, jadi di latar belakangnya banyak. Entah kenapa tadinya mau pakai mic yang bisa dekat ke mulut, tapi nggak bisa nyala, jadi mohon maaf. Tapi sekarang udah jelas kan ya? Jelas, itu suara keluar, ya? Itu tadi suara keluarga bahagia. Iya, mohon maaf ya. Oke, nah. Terus ada pertanyaan dari Bu Lili, menderita CIDP, diet apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau diet secara umum tadi sudah saya jelaskan, tapi ya memang bukan autoimunnya yang mengarahkan dietnya apa, tapi individunya yang mengarahkan dietnya apa. Jadi biasanya kita untuk awal-awal kita minta eliminasi memang tepung terigu, gula, bahan kimia, produk susu, gitu ya. Kalau misalnya masih sulit terkontrol, nanti berikutnya biasanya kita eliminasi lebih luas. Tepung-tepungan lain, biji-bijian lain, terong-terongan, kentang, dan lain sebagainya. Tapi itu masing-masing individu, ya. Sehingga biasanya kalau dengan eliminasi yang simple tidak baik, saya akan merujuk ke ahli gizi yang mengerti mengenai autoimun. Karena tentunya kita nggak bisa mengeliminasi sembarangan, kemudian kita malah jadi malnutrisi, kekurangan gizi, ya itu malah jadi kontraproduktif, ya. Tapi tentunya kalau makanan yang tubuh kita tidak butuh, ya seperti tepung terigu, gula, itu tubuh kita nggak butuh, ya gula sederhana ya maksudnya ya. Itu langsung saja saya hilangkan, nggak ada masalah. Tapi begitu kita mau menghilangkan buah-buahan tertentu, mau menghilangkan biji-bijian tertentu yang nutrisinya sebenarnya kita butuh, nah itu saat itu butuh konsultasi dengan ahli nutrisi, ya. Jangan sampai nanti Dr. Steven suruh pantang ini itu, jadinya malnutrisi, HB-nya jadi rendah, ya, jadi kontraproduktif, ya. Jadi, maaf, boleh? Ya. Boleh tanya dok, yang kemarin itu saya untuk mengukur bahwa CADP saya itu mengalami perbaikan atau apa gitu tuh, apakah bisa saya ukur dari cek LDH-nya dok atau cek TK-nya dok? Kalau misalnya untuk CIDP-nya sendiri, CIDP ini kan gangguan transmisi saraf. Betul, ya. dokter. Jadi untuk melihat apakah baik atau tidak, biasanya kita pantau dengan EMG. Oh, EMG. Iya, kecepatan hantar sarafnya harus dinilai. Jadi gitu ya. mungkin nanti Dokter Edi kalau kita sudah ada kesempatan, kita butuh ahli saraf juga tuh mungkin Dokter Edi. Oh, gitu. Karena ada banyak kawan-kawan autoimun yang mengalami gangguan di masalah saraf. Jadi kalau ada kesempatan kita juga bisa mengembangkan ke neurologi gitu ya Dokter Edi ya. Makasih. Saya catat ya Dr. Steven, nanti kita agendakan. Betul. Nah, kalau mengecil ya memang karena kan saraf kita itu menentukan berbagai macam hal, bukan hanya menggerakkan dan perasa, tapi juga menentukan yang kita bilang namanya tonus otot. Tonus otot itu adalah apa ya bahasa gampangnya ya? Bahasa gampangnya apa ya Dokter Edi ya? Tonus otot ya. Bentuk otot lah, bentuk otot itu ditentukan sama saraf juga ya. Jadi kalau sarafnya mengalami gangguan, otomatis bentuk dan kekuatan otot dan kemampuan otot untuk bekerja itu juga terganggu ya. Jadi memang harus diatasi secara bersamaan ya. Nah, kalau untuk terapi
karena kita kan prinsipnya edukasi ya. Kalau edukasi saya nggak memberikan terapi. Ya, jadi kalau edukasi kita berdiskusi, untuk terapi baiknya memang kembali ke dokter yang menangani ibu ya, karena itu kan harus medisnya gitu ya. Oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong, biarpun ada suara anak-anak, terakhir-terakhir udah bisa dengar dengan baik kan ya? Sekarang baik. Ya, sekarang Oke, bagus. sorry ya. Baik. Oke. Lupus autoimun dari Ibu Olin ya, dengan syaraf bagaimana? Sejak jadi odapu suka pelupa ya. Oke, jadi gini. Memang pada saat terjadi inflamasi, otak kita bisa melambat ya, karena itu mengganggu kerja neurotransmitter di otak. Atau tapi bisa juga pada kondisi lupus karena ada gangguan kekentalan darah, aliran darahnya terganggu ya. Tapi bisa juga adalah karena masalah psikologi. Karena kita ada nyeri, karena kita ada stres yang tidak berhasil diatasi, kita jadi cemas. Kita jadi nggak bisa konsentrasi. Nah, jadi di situ kerjasama antara dokter autoimunnya dengan psikolog juga sangat penting itu. Dokter autoimunnya tugasnya adalah mengendalikan lupusnya dengan baik, mengendalikan kekentalan darahnya dengan baik, ya, sampai remisi. Nah, tapi juga harus dibantu sama seorang psikolog untuk mengevaluasi bagaimana kecemasannya, bagaimana kemampuan konsentrasinya. Jangan-jangan masalahnya bukan lupa, tapi tidak konsentrasi. Ya, namanya kita lagi sakit, otomatis pasti konsentrasi kita terganggu. Nah, jadi sangat penting untuk bisa kita bagaimana caranya mengembalikan kembali tidak hanya fungsi otaknya, tapi juga fungsi konsentrasinya ya. Karena banyak orang yang bilangnya pelupa, tapi sebenarnya bukan lupa, tapi karena masalah konsentrasinya gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya Bu Olin ya. Oke. Dari Ibu Erlin, ada pertanyaan, suami saya dicek lab ada autoimun primary biliary liver cirrhosis ya, suka mendadak benjol-benjol daerah muka dan tangannya gatel ya. Pas cek livernya masih bagus, setuju ya, karena kalau misalnya antibodinya aja positif, tidak ada gangguan kerusakan hati ya, itu harusnya masih bagus. Mungkin ya belum ada gangguan kerusakan secara laboratorium. Tapi biasanya kalau di antibodinya positif, apalagi kalau titernya tinggi, seringkali kita butuh biopsi ya untuk melihat jaringannya secara umum kondisinya seperti apa ya. Jadi biasanya saya pribadi kerjasama dengan ahli hati ya, dengan ahli hepatologi untuk mengevaluasi, melakukan biopsi, kira-kira jaringannya seperti apa, apakah saat ini sudah butuh intervensi atau enggak. Karena biasanya kalau sampai ada gangguan di darah, itu berarti kondisinya sudah berat, ya, dan biasanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi, ya, sehingga biasanya baiknya dibiopsi itu untuk membantu, ya. Oke, vitamin D, salmon omega, silahkan, ya. Badannya kurus nggak apa-apa, nggak usah pusing. Yang penting adalah ototnya bagus, ya. Jadi dilatih, ya. Biasanya yang paling gampang sih yoga ya, karena yoga juga melatih otot kita ya, pasti otomatis akan jadi besar juga ototnya ya. Dari Ibu Erna ada pertanyaan mengenai anaknya didiagnosis lupus sejak 2019 April, tidak ada sakit, cuma ada rash sedikit ya. Oke, olahraga paling baik yoga ya. Saya rasa yoga sangat penting ya, karena apalagi kalau ada gangguan motorik. Ya, karena pada saat kita melakukan yoga, fleksibilitasnya, ototnya, dan keseimbangannya juga dilatih, ya. Sehingga all in one lah, itu udah paling gampang, ya. Sedangkan kan kalau olahraga lain, seperti kita suka sepeda statis, harus dibantu juga latihan otot sama fleksibilitas. Kita suka berenang, harus dikombinasi juga sama latihan fleksibilitas, ya. Sedangkan kalau kita udah yoga, udah jadi satu, semuanya beres, ya, nggak ada masalah, ya. Apalagi sekarang kita bisa nggak harus pakai guru ya, kita bisa ikutin kelas di YouTube dan lain sebagainya, ada banyak yang bagus-bagus. Nanti mungkin kalau pas lagi ada artikel kita bisa buatkan list kira-kira channel mana yang bisa diikuti ya. Atau nanti mungkin dari JAC juga kita bisa bikinkan video gitu ya dok ya, kerjasama dengan ahli fisioterapi gitu, kita buatkan gerakan yoga yang mudah dan aman gitu ya.
Oke. Atau Baik. kita belajar yoga dari Dr. Stephen aja. Dok, kalau saya kan ankylosing spondylitis, Dok. Jadi yoganya saya itu bentuknya nggak jelas, Dok. Jadi prinsipnya adalah kalau yoga itu kita melakukan latihan yang tidak menimbulkan nyeri buat kita, ya. Jadi karena kalau saya kan keterbatasan gerak sendi, bentuk yoga saya nggak jelas, jadi nggak bagus tuh kalau buat di videoin. Jadi kita mesti cari yang bentuk videonya bagus. Ya, nanti kita bikin ya. Boleh, Dok, tapi saya mau ikut serta kok, Dok. Terus dari Bu Herdiana, didiagnosis hepatitis autoimun, sering kembung. Oke, pertanyaannya, pegal-pegal mata, capek, jari-jari suka agak kaku. Oke, jadi gini, seringkali pada saat kita menderita satu jenis autoimun, yang suka menjadi temannya itu adalah yang namanya Sjogren sekunder, ya. Sjogrennya muncul bukan karena ada autoimun Sjogren, tapi karena ada inflamasi kronik, kelenjar-kelenjar kita jadi kering, baik kelenjar air mata, kelenjar mulut, maupun kelenjar yang memproduksi cairan sendi, ya. Nah, jadi langkah pertama adalah kendalikan autoimunnya. Langkah kedua, ya perbaiki pola dietnya supaya inflamasinya tidak tinggi, tidurnya yang bagus, olahraga yang teratur, ya. Sama apabila dibutuhkan, biasanya kita berikan air mata buatan atau air liur buatan untuk membantu kekeringan di mata maupun mulut. Ya, kalau untuk sendi biasanya baik dengan stretching, dengan latihan fleksibilitas. Ya, baik. Pertanyaannya banyak ya, Dok. Ya, nggak apa-apa, Dr. Stephen. Kita sampai jam 12. Nanti itu ya, Dok, ya. Kan kita ada yang sesi edukasi ya, bisa menghubungi Dokter Gigi Reni. Ya. Itu gratis ya, Dok? Sebentar, nanti saya tanyakan dulu. Oh ya, ya udah. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dulu. Ya, Dok, ya. Baik. Ya. Oke, jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih jauh gitu ya. Tapi konsultasi edukasi bukan konsultasi medis ya, Dok. Ya, jadi kita tidak memberikan obat ya, kita tidak memberikan diagnosis, tapi tujuannya adalah edukasi ya untuk memperbaiki kualitas hidup ya. Dari Ibu Anis Noviati pertanyaannya, dokter apakah tidak selalu diperlukan imunosupresan? Setuju ya. Kalau imunosupresan kita berikan apabila kondisi autoimunnya itu berat sehingga membutuhkan kontrol dengan steroid dosis tinggi. Ya, jadi imunosupresan kita berikan pada konsepnya yang namanya steroid sparing. Jadi apabila kita memerlukan steroid dosis tinggi, karena steroid efek sampingnya banyak, bisa bikin moon face, bisa bikin jerawatan, bisa bikin gangguan osteoporosis, bisa bikin kegemukan dan lain sebagainya. Biasanya kita bantu dengan imunosupresan supaya steroidnya bisa turun. Kalau bisa dikontrol dengan steroid dosis rendah saja, 4 mg kan dosis rendah nih, saya rasa tidak perlu imunosupresan ya. Oke, kemudian dari Pak mohon bertanya, faktor genetik. Oke, faktor genetik ya gini. Jadi di dalam tubuh kita ada kondisi-kondisi genetik tertentu yang menyebabkan sistem imun kita lebih hipersensitif. Ya, bukan berarti kemudian faktor genetiknya bisa dirubah, nggak bisa. Tapi ya memang orang tersebut bawaan genetiknya sensitif, dan itu biasanya juga bisa diturunkan ya. Jadi biasanya yang saya sarankan adalah pada saat kita melakukan perubahan gaya hidup, perubahan diet, itu seluruh keluarga dilibatkan ya. Apalagi kalau misalnya yang kita punya anak-anak gitu, seperti anak-anak saya hanya boleh makan yang enggak itu hari Minggu ya. Di hari biasa kita harus makan sehat, harus makan seimbang, hanya boleh snack dan lain sebagainya ya, hanya di hari Minggu. Jadi dalam tanda kutip seperti cheat day gitu ya. Kalau enggak, kalau misalnya kita enggak membiasakan dari sekarang, risikonya adalah saat sudah besar, kalau sudah muncul sulit untuk dirubah kembali gitu ya. Oke, ya sama seperti yang bilang, dok saya biasanya sarapannya roti. Ya itu kan masalah kebiasaan ya. Anak saya biasa sarapannya nasi. Kalau hari Minggu giliran dikasih roti, jam 10 udah minta nasi lagi. Jadi itu masalah kebiasaan ya. Oke, untuk proses remisi secara komprehensif holistik, nah itu untuk masing-masing penyebab autoimun beda-beda ya. Jadi tergantung permasalahannya apa, apakah yang berat di masalah dietnya,
apakah yang berat di masalah psikologinya, apakah yang berat di masalah kondisi genetiknya, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang sama di setiap penyintas autoimun. Terus yang paling tahu siapa? Yang paling tahu pasiennya sebenarnya. Jadi setiap orang punya kondisi beda-beda, punya permasalahan beda-beda. Seperti contohnya gini, di masa pandemi banyak yang work from home. Pasien-pasien saya tuh terbagi menjadi 3 deh. Ada yang work from home, memberikan dia kesempatan untuk mengatur hidupnya kembali. Autoimunnya sembuh, remisi maksudnya. Obatnya turun, bahkan saya berhentikan. Ada juga yang malah jadi semakin berat. Karena dia nggak bisa ngatur gaya hidupnya dan lain sebagainya, sehingga jadi kerja terus. Ada juga yang biasa-biasa aja. Nah, jadi setiap orang tuh beda-beda, nggak ada yang sama. Ya, jadi memang harus diskusi baik-baik, panjang lebar, dan penyintas autoimun sendiri harus terus belajar. Karena yang paling tahu tubuh kita ya kita sendiri, gitu. Ya, apa yang saya terapkan untuk pasien saya atau saya sendiri tentunya beda-beda, ya. Untuk awam, bagaimana mendapatkan penjelasan produk, mana yang boleh atau tidak boleh. Oke, yang list secara umum, yang tidak boleh itu adalah yang kita bilang namanya dirty 30. Ya. Itu bisa dicari di internet banyak ya. Dirty 30 adalah 30 bahan chemical yang berbahaya. Oke. Nah, tapi untuk produk yang jelasnya untuk masing-masing orang itu bolehnya seperti apa, tentunya kalau saya biasanya minta pasien saya foto labelnya, nanti saya liatin kira-kira buat dia aman atau enggak, gitu ya. Nggak bisa tuh, produknya banyak sekali. Jadi kalau pasiennya nanya pakai produk apa, saya kasih listnya yang biasa saya pakai. Tapi yang biasa saya pakai tentunya bukan berarti cocok juga buat dia. Ya, tapi kalau pasiennya nanya ke saya, dok, saya udah biasa pakai ini, cocok buat saya, aman nggak? Ya fotoin aja labelnya. Nanti saya bantu liatin, ya. Tapi umumnya sih daftarnya yang tidak boleh yang ada dirty 30, ya. Oke. Kalau autoimmune protokol bisa mempercepat remisi, bisa. Kalau bisa menerapkan, bisa. Cuman autoimmune protokol seringkali complicated-nya karena bahan-bahannya banyak yang nggak lazim kita dapatkan di sini, ya. Tapi sebenarnya prinsip autoimmune protokol kurang lebih mirip lah, menghindari gluten, menghindari kalori tinggi, jadi kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya Bu Lina cocok dengan autoimmune protokol, silahkan, boleh. Ya, karena itu bisa membantu juga, gitu ya. Oke. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ibu Nelly. Kebetulan yang menderita autoimun adalah putri saya, dok. Ya, Bu. Puji Tuhan, itu penyakitnya itu sebenarnya mulai tahun kemarin sampai dengan per April. Gejalanya itu dia sudah merasakan persendiannya kaku. Tetapi kita ke dokter, didiagnosa kurang kalium. Pada akhirnya per April 2020 ini tadi, dari gejalanya itu saya pikir kurang darah gitu, dok. Perkembangan di September, di situ gejalanya sudah jadi dari darah HB-nya dari 6,8 hingga mencapai 3,3 HB-nya. Lalu didiagnosa per September, kami di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dok. Kebetulan oleh dokter penyakit dalam diperkirakan anak saya autoimun. Nah, pada akhirnya setelah per September, Oktober, di situ positif, anak saya dinyatakan menderita autoimun hemolitik. Jadi sekarang per Oktober kita keluar dari perawatan. Puji Tuhan, pada saat keluar dari perawatan, saya diperkenalkan dengan teman
ketemu dengan Dokter Edi. Jadi pertanyaan saya itu banyak sebenarnya, Dok, karena maaf, saya sebagai orang awam ini merupakan penyakit yang boleh dibilang saya dan suami keluarga menganggap penyakit yang langka, karena terus terang ini menjadi apa ya, mungkin autoimun untuk kami itu bahasanya itu memang nggak pernah ada education untuk itu, pengetahuan untuk itu. Jadi anggapan, oh nih anak menderita autoimun, lalu ada yang bilang, oh itu lupus. Nah, pernyataan lupus itu yang bikin saya tanda kutip dengan suami, wah ini penyakit yang sangat mungkin diperkirakan itu karena kami mungkin awam, Dok ya, bahaya sekali. Dan dibilang mungkin anggapan seperti penyakit yang tidak bisa diselamatkan lah. Karena kebetulan putri saya pada saat ini boleh dibilang seharusnya masanya saatnya dia berkarir. Karena hal itu mungkin itu menjadi hambatan. Tapi puji Tuhan, setelah ketemu dengan Dokter Edi, kita mendapat education tentang autoimun. Terus sementara ini yang menanganin dia, kebetulan kita mau ke Jakarta dalam kondisi begini, jadi kami mungkin di Kota Palangkaraya masih kekurangan untuk itu tadi beberapa dokter yang bisa menangani autoimun, baik untuk darahnya, untuk persendiannya, untuk terutama tadi saya lihat berkaitan dengan gigi. Nah, mungkin nanti bisa rekomendasi untuk kami di Palangkaraya. Sementara untuk medisnya dia sudah ditangani oleh Dokter Darwin, dokter penyakit dalam di Banjarmasin. Jadi kami setiap bulan ke sana. Itu pun untuk penanganan pengontrolan darahnya. Lebihnya untuk autoimunnya, saya kemarin sempat diskusi dengan Dokter Edi dari hasil lab anak IV anaknya, itu anak profilnya, vitamin D-nya, perkembangannya dibilang Dokter Edi sudah lumayan. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan, Dok, banyak hal, tapi mungkin yang lebih anunya, bagaimana kami dengan orang awam di Palangkaraya? Kemana kami harus menuju? Soalnya mau ke Jakarta, kondisi masih begini. Terus untuk dokter-dokter yang direkomendasikan lah, kira-kira di Palangkaraya, karena kami mungkin kekurangan untuk itu, Dok. Lalu untuk perkembangan anak saya ini mungkin tadi sudah banyak juga kami peroleh. Jadi dalam hal ini mungkin ini juga dia sudah dengar pengalaman harus dia lakukan apa. Hanya mungkin penekanannya untuk saya sebagai orang tua, Dok. Karena terus terang saya ini pengetahuan untuk masak-memasak masih kurang, apalagi sekarang saya harus menyesuaikan kondisi anak. Nah, mungkin itu masih banyak kekurangan saya lah, Dok, sebagai orang tua. Mungkin ada saran dari Dokter Stephen untuk orang tua yang anaknya menderita autoimun, Dok. Ya, memang kalau untuk di Kalimantan kita terus terang belum punya ahli alergi imunologi sih kelihatannya Dokter Edi kalau untuk di Kalimantan. Tapi kita bisa bantu. Jadi nanti mulai minggu depan kan setiap Selasa Kamis ya Dokter Edi ya, kita kan ada waktu untuk konsultasi edukasi, Bu. Jadi Ibu bisa siapkan hasil-hasil pemeriksaannya dan segala macam. Supaya nanti kita bisa bantu untuk evaluasi, terus bantu kasih saran apa yang bisa dilakukan untuk pengobatan sementara masa pandemi ini. Kalau misalnya untuk ke Jakarta kan sekarang saat ini masih belum bisa, ya jadi paling yang kita bisa bantu seperti itu. Karena memang kalau di Kalimantan tidak ada konsultan alergi imunologi. Jadi kita bisa atur untuk yang edukasi minggu depan ya Bu ya, biar kita bantu buat evaluasi.
sekalian ya memang juga nanti untuk masalah diet dan sebagainya bisa kalian kita bahas di sana, karena ya memang kita harus melihat satu-satu dan tentunya lumayan panjang kan tuh ya. Jadi kalau nggak salah nanti waktunya lumayan panjang ya Dokter Edia, setiap yang ada jadwal kita bisa kurang lebih sekitar 30 menit untuk kita diskusi gitu ya Bu ya. Oke, aku rasa kurang lebih begitu ya Bu Nelly ya. Terima kasih sementara. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Egi tadi kelewatan untuk jemur ya. Nah, jemur masing-masing kondisi autoimun beda-beda. Kalau Bu Nelly kan ini punya IBD sama Sjogren, sebenarnya kita tidak sarankan untuk jemur. Karena Sjogren itu kulitnya sangat kering, sehingga risiko untuk mengalami sunburn atau mengalami iritasi karena jemur itu sangat tinggi. Jadi pada Sjogren, pada lupus, kita tidak sarankan untuk jemur. Jadi untuk memperbaiki kadar vitamin D-nya adalah melalui suplementasi. Ya, nanti pelan-pelan kita naikkan dosisnya sampai tercapai targetnya sih 40-70 gitu ya. Kebetulan Bu Egi pasien saya nih. Ya, oke. Nah, kalau untuk dari Ibu Erna ya, vitamin D, omega 3, prebiotik, probiotik. Nah, untuk omega 3 biasanya dosis rekomendasi antara 1000 sampai 2000 mg. Ya, tinggal tergantung sediaannya punya yang apa, bisa 1 sampai 2 kapsul ya. Kemudian untuk pre dan probiotik, kalau saya sendiri biasanya tergantung pasien tersebut mengalami disbiosis atau tidak. Kalau tidak mengalami disbiosis, biasanya kita bisa pakai suplemen-suplemen yang pre dan probiotik yang biasa ya. Ada banyak suplemennya, bisa Lasidofil, bisa Rilus dan lain sebagainya. Masing-masing orang kecocokannya beda-beda. Kalau sudah mengalami disbiosis, biasanya butuh dosis tinggi, bisa sampai 30 hari. Nah, itu biasanya saya pakai merek Lifespace atau Blackmores. Itu yang saya pakai pribadi sendiri ya. Tapi tentunya suplemen harus dievaluasi sama dokter yang merawat, sehingga baiknya sih ditanyakan ya. Nah, dari Ibu Cindy, vitamin D, omega 3, probiotik, menyortir. Nah, menyortir yang baik, langkah pertama biasanya lihat BPOM. Saya biasanya merekomendasikan suplementasi yang ada BPOM, ya, karena dengan dia sudah dievaluasi, paling nggak kita tahu bahwa ingredients list-nya benar, dosisnya benar, kadarnya benar, ya. Nah, dan paling baik lagi selain ada BPOM-nya, ditanyakan ke dokternya, ya. Biasanya kita evaluasi bareng-bareng pasiennya butuh suplementasinya apa, kemudian dosisnya berapa, gitu ya. Nah, dari Ibu Uri mengenai salmon omega 3, iya betul. Jadi kita nggak butuh omega 6. Yang kita butuh adalah omega 3. Karena omega 6 itu sudah banyak dari makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Ya, dan itu memang bisa bikin inflamasi. Jadi kalau kita suplementasi, saya hanya rekomendasikan omega 3-nya aja. Tanpa omega 6 dan 9. Ya. Dari Ibu Kema, RA sejak 2019, lupus, anak IF sudah keluar. 1 tahun konsumsi obat, pindah dokter 2 kali, tetap sama. Peradangan, siang, apa? Oke. Kalau obat, sesuai dengan dokter yang merawat ya Bu. Karena kan setiap orang kondisi beda-beda, evaluasi beda-beda, diagnosis beda-beda. Jadi, saran saya diskusikan dengan dokter yang merawat. Kalau misalnya memang mengalami keraguan, boleh second opinion ya untuk mengevaluasi apakah diagnosisnya sudah tepat atau tidak gitu ya. Oke. Dari Ibu Susana, anak laki-laki 13 tahun bertahap hilang. Oke, biasanya itu alopecia ya. Itu bisa disebabkan karena masalah autoimun. Saran saya langkah pertama adalah konsultasi ke dokter spesialis autoimun. Kalau untuk anak, biasanya kita ke spesialis anak konsultan alergi imunologi. Ya, untuk dievaluasi benar nggak karena masalah autoimun. Ya, oke. Dari Pak Budi, apakah suplemen herbal salah satu untuk? Ya, setuju. Jadi suplemen atau herbal yang tepat, tapi kata kuncinya yang tepat, ya. Yang ada evidence-nya, ada buktinya, itu bisa membantu. Ya, salah satu yang lumayan banyak penelitiannya seperti kurkuma, seperti jahe, kunyit, serai, itu lumayan banyak tuh.
penelitiannya, dan itu bisa membantu. Ya, yang harus dihindari adalah suplemen-suplemen yang menjanjikan kesembuhan instan. Ya, begitu ada yang menjanjikan kesembuhan instan, apalagi harganya mahal, itu sudah harus kita curigai. Ya, suplemen sangat membantu, enzim sangat membantu, beberapa herbal sangat membantu. Ya, tapi tidak ada yang instan. Ya, karena itu semuanya proses, semuanya adalah regulasi, membutuhkan waktu. Ya. Jadi harus hati-hati kalau ada yang mengatakan kesembuhannya instan, ya, itu sudah red flag, ya. Oke, jangan kita pikir suplemen dari Amerika itu selalu bagus, karena begitu dia bilang suplemen, itu tidak ada yang mengawasi bahwa dia kadarnya benar atau enggak, ya, sehingga saya biasanya percayanya sama yang sudah ada BPOM, karena begitu dia ada BPOM, artinya dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kalau dia bilang vitamin D-nya 1000 unit, beneran isinya 1000 unit. Ya, kalau license-nya suplemen itu atau license-nya jamu, kalau di kita itu tidak ada yang memastikan bahwa kadarnya adalah benar. Ya, sarannya kalau yang sudah lulus BPOM itu ada Nature's Plus, ada Provede, ada Heidi. Ya, itu adalah beberapa yang sudah lulus BPOM. Ya, itu artinya kita bisa yakin bahwa kadarnya benar. Nanti kan kalau nggak dokternya bingung. Suplementasi benar nih 1000 unit, 10.000 unit bahkan ada yang pakai, tapi malah turun. Artinya kan berarti batch suplemennya itu lagi nggak bagus. Giliran bagus naik gitu. Ya, oke. Saya rasa demikian, Dr. Ebi. Oh iya, Dok. Kayaknya ada satu lagi terakhir, Dok, dari Bu Erna. Oh iya. Nah, kalau Colcatriol itu justru dia adalah bentuk aktifnya. Itu juga bisa diberikan tuh. Karena kan dia license-nya adalah license obat ya. Jadi 0,5 mikrogram Procaltrol atau Colcatriol itu setara dengan 1000 unit vitamin D3. Jadi Colcatriol itu salah satu yang bisa dipakai karena dia license-nya obat, sehingga kita yakin kadarnya itu benar. Karena untuk mendapatkan license obat, perusahaan farmasi harus memastikan bahwa kadarnya benar. Tapi kalau untuk mendapatkan license suplemen atau license jamu, itu dia nggak perlu memastikan kadarnya benar. Dia hanya perlu memastikan bahwa ada. Dia bilang ini suplemen vitamin D3, ada D3-nya di dalam situ. Tapi dia mau klaim itu 1000, 5000, 10.000, dia tidak diharuskan untuk memastikan bahwa benar kadarnya segitu. Gitu. Ya, jadi kalau Procaltrol bagus tuh, karena dia license-nya obat. Begitu license obat, dia harus patuh dan memastikan bahwa itu kadarnya benar. Oke, Dr. Stephen, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, luar biasa nih. Ya, ini maraton nih, Dr. Stephen, pertanyaannya banyak sekali. Nah, teman-teman nanti kalau yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya gitu ya, teman-teman bisa mendaftarkan ke nomor telepon untuk edukasi personal ya. Tadi saya tunjukkan nomor teleponnya. Kalau teman-teman mau foto boleh ini yang hubungi kami ini ya. Untuk online personal education dengan Dr. Kiki Nani. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi webinar dan workshop bisa Dr. Kiki Reni sama Gladys. Dan informasi Jakarta Autoimmune Center teman-teman bisa menghubungi Dr. Agus. Nah teman-teman, oh ya Dr. Stephen, saya mau tanya satu lagi nih. Tadi ada yang nanya apakah materinya bisa dibagikan. Apakah materinya boleh dibagikan? Gimana Dr. Edi? Mau dibagikan atau nunggu YouTube kita? Terserah. Kalau menurut Dr. Stephen gimana? Kalau materi sih boleh aja sih. Boleh, ya? Saya bagikan nggak ada masalah. Tapi kan pastinya enaknya adalah kalau bisa sambil ngelihat videonya ya. Jadi nanti materi kita bagikan. Ya. Tapi nanti kalau kita bikin video mungkin lebih enak tuh karena kan ada penjelasannya ya. Karena kan kalau lihat slide aja bingung ini slide-nya ngomong apa gitu. Iya. Tapi boleh-boleh aja nanti saya bagikan. Videonya, Dok.
Ya, oke, nanti saya ini ya, Dr. Stephen, saya siapkan videonya, nanti kita upload di YouTube, terus materinya juga dibagikan gitu ya, Dr. Stephen. Ya. Ya, oke, thank you. Ya, ini ada royaltinya nggak nih? Kan kita edukasi itu untuk semua, Dok. Untuk semua. Jadi, ya keren. Dokter punya pengetahuan, nggak boleh dipegang sendiri. Nah, oke. Nah, begitu nih teman-teman, luar biasa ya. Jadi teman-teman nanti akan kita bagikan melalui nanti dari yang pendaftaran kemarin akan membagikan ya ke nomor WA masing-masing gitu ya. Dan teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin saya mau tanya, Dr. Agus, ada tambahan tidak, Dr. Agus? Dr. Agus adalah Direktur dari Jakarta Autoimmune Center ya. Direktur utama. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Edi. Kalau saya rasa cukup, Dr. Edi. Cukup? Oke, ya. Terima kasih, Dr. Agus, yang sudah mengarrange acara ini dengan sangat baik ya. Nah, teman-teman, kita akan akhiri. Dr. Stephen, sekali lagi kami sangat berterima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa nih. Ya, sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Dr. Stephen, nanti, tapi teman-teman di Palangkaraya nggak bisa minta Dr. Stephen pindah ke sana ya, nanti klinik kita kosong dokternya ke sini. Dr. Stephen sangat dibutuhkan di mana-mana nih. Cuman orangnya hanya satu. Nanti kita cloning, Dok. Oh ya, nanti kita cloning ya. Nanti. Tapi memang kita sebenarnya butuh di Kalimantan. Jadi Dr. Edi mungkin bisa bilang ke Prof. Iris, Prof, buat konsultan di Kalimantan dong. Iya, idea nih. Ya, tapi memang kita konsultan alergi imunologi belum banyak, Dr. Edi. Saya sendiri yang baru lulus ini urutan nomor 38. Nomor 38. Itu sudah termasuk prof-prof yang sudah senior, yang sudah pensiun segala macam, banyak juga tuh. Oh, hitung-hitungannya tuh kira-kira satu provinsi hanya satu tuh. Itu pun tidak tersebar ya, karena rata-rata di Jakarta ya, kota besar lah ya. Sebagian di kota-kota besar ya, sebagian besar. Ya. Jadi makanya memang dengan adanya, sebenarnya pandemi ini membawa berkah. Karena kita mau nggak mau bergerak cepat ke arah online. Pasien-pasien yang sebelumnya ragu-ragu untuk belajar online dan lain sebagainya, sekarang mau nggak mau belajar tuh. Bisa pakai Zoom, bisa pakai apa segala macam. Sehingga belakangan ini, terus terang kalau buat saya pribadi, dibandingkan di Pulau Jawa, pasien saya lebih banyak di luar Pulau Jawa, Dok. Ada yang dari Palembang, Lampung, Kalimantan juga banyak, Papua. Jadi online semua, Dok. Dan karena alergi imunologi itu bidangnya kita kan lumayan bisa lah kita edukasi secara jarak jauh. Jadi lumayan banyak pasien-pasien yang cukup terbantu gitu. Dan lebih bagus lagi memang kita dukung dengan materi edukasi yang bisa dipelajari gitu. Kalau saya pribadi, kita punya website dokterimun.id, berisi tulisan-tulisan saya. Itu bisa dilihat tuh kalau yang mau belajar lebih jauh mengenai kondisinya gitu. Kita terus usahakan supaya update, supaya bisa belajar terus gitu. Ya, teman-teman menarik ya, tadi websitenya jangan lupa ya, www.dokterimun.id ya. Nanti di dalam materinya Dr. Stephen juga dituliskan itunya websitenya. Kalau lupa bisa lihat ke situ. Ya, oke, ini ada di chat sama Dr. Stephen, www atau www.dokterimun.id gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat informasi-informasi menarik di situ. Dr. Stephen juga ada Instagram ya, Dok ya? Ada, Dok. Instagramnya sama juga aktif, Dok. Nih. Ya. Dokterimun.id juga, Dok. Ya, sama. Saya salah satu followernya juga nih. Menarik. Saya follower Dr. Edi juga. Kita saling terutama follow. Buat belajar bikin produk-produk yang aman ya, Dok ya? Iya. Nanti saya buatkan buat Dr. Stephen juga deh, saya kirim ke rumah. Ya, oke, Dr. Stephen, terima kasih banyak, pemaparannya luar biasa. Juga untuk Jakarta Autoimmune Center yang sudah menyelenggarakan acara ini, terima kasih untuk kesempatannya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat buat teman-teman semua. Nah, minggu depan kita ada webinar lagi, terus minggu depannya lagi nggak ada karena kita menjelang liburan ya. Jadi teman-teman
ajak juga teman-teman yang lain ya, baik yang autoimun ataupun bukan, dan juga keluarganya tentunya untuk hadir di webinar yang akan datang dengan Profesor Dr. Iris Rengganis ya, dengan topik mengenai vaksin COVID dan autoimun. Ya, itu saja kita tutup acara hari ini dan saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu. Sampai jumpa semuanya. Dok, terima kasih banyak. Selamat siang, Dok. Sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa, Dok. Izin live ya, Dok. Ya.